Warta Lisan Minggu 1 Agustus 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak GI Erif Trisusilo. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 semakin memprihatinkan. Mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu seluruh warga untuk lebih meningkatkan ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan, karena kelalaian kecil dapat berakibat fatal. 2. Tetap melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. 3. Gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat, dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silakan scan QR Code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 6. Tuhan Allah hadir. Salam Patunggilan. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam pengakuan iman. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai
kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh merupakan sebuah sukacita jikalau pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa kembali membangun ibadah. Ibadah kita saat ini adalah dalam rangka bulan pembangunan GKJW. Kita akan sambut dengan memuji dari Kijung Jemaat 343 bait 1 dan 2. Tema ibadah hari ini adalah jangan takut, Tuhan peduli. Dunia penuh kerusuhan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Dan mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bapa di surga, seringkali di dalam kami membangun interaksi dengan saudara kami, seringkali ego kami muncul, sehingga mungkin apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan melukai saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di dalam sikap perilaku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, di dalam perjalanan kehidupan kami yang kami lalui sampai saat ini. Kepadamu kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah. Terpujilah namanya yang kudus, sebab dalam kasih-Nya, Ia selalu memperhatikan kebutuhan kita. Ia selalu menyatakan kasih anugerah-Nya atas kita sekalian. Demikian pada hari ini, Ia berkenan menyatakan anugerah-Nya kepada kita sekalian, seperti firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hari baru bagi kami,
nafas kehidupan yang tidak pernah henti sedetik pun. Dan banyak kasih karunia dan anugerah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Namun di dalam kami menapaki hari-hari yang kami jalani, Tuhan, seringkali kami bimbang, seringkali kami ragu, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan di dalam kami menapaki kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar dan kekuatan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena itu yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merasakan, dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana yang cukup mengkhawatirkan dan cukup mencekam di sekitar kita karena pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Bahkan beberapa hari dan minggu-minggu ini ada sebuah varian-varian baru. Kalau beberapa waktu lalu hanya ada varian Delta, saat ini ada varian Delta Plus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi saat ini secara umum kita dihadapkan pada sebuah kondisi ya sedikit agak mengkhawatirkan dalam tanda petik, begitu Bapak Ibu. Tetapi dalam situasi yang sudah mengkhawatirkan oleh banyak orang, ternyata situasi saat ini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kondisi saat ini yang kita alami. Kita sudah bisa melihat bagaimana kalau orang melakukan perjalanan, yang pertama itu harus melakukan swab. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan, oleh oknum untuk memanfaatkan swab dengan memberikan surat swab palsu. Kalau beberapa ada ketentuan, setiap orang harus memiliki vaksin atau sudah dilakukan vaksinasi terhadap tubuhnya untuk melakukan aktivitas atau perjalanan. Ternyata juga demikian Bapak Ibu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memberikan surat keterangan vaksinasi kepada seseorang yang membutuhkan. Dan masalah ini terus berlanjut. Begitu ada sebuah keputusan pemerintah untuk beberapa agen menyiapkan gas oksigen, ternyata juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu melalui media sosial. Dia bersedia untuk menyiapkan gas oksigen. Tetapi dalam faktanya, realitanya setelah ditunggu beberapa waktu, ternyata tidak datang juga. Demikian juga apotik dipenuhi oleh banyak orang untuk mendapatkan vitamin atau obat-obatan. Dan mohon maaf, harganya juga karena permintaan tinggi, berarti harga juga naik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi-kondisi yang memprihatinkan saat ini justru diambil atau digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara personal atau secara pribadi. Ya, ini adalah oknum Bapak Ibu. Tapi puji syukur bahwa pemerintah kita terus untuk memberikan sebuah tindakan dan pemerintah kita terus memberikan sebuah pengawasan sehingga distribusi ini dan kebutuhan-kebutuhan ataupun juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu bisa terkontrol. Dan tentunya oknum-oknum ini diberikan sebuah tindakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya persoalan yang ada di sekitar kita ini ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi berarti berbicara tentang harta atau berbicara tentang kekayaan. Nah, di saat kondisi yang demikian ini, ternyata ada orang atau oknum tertentu yang egois. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang besar, mendapatkan harta kekayaan atau keuntungan yang besar, tetapi dia mengabaikan kepentingan orang lain. Bahkan bila perlu orang lain tidak perlu untuk mendapatkan bagian itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
berbeda dengan apa yang kita baca dari Injil Yohanes tadi. Tuhan Yesus justru melihat kisah lain. Jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan berkat, seringkali seseorang itu lupa akan sang pemberi berkat. Jadi seorang itu adalah seringkali bahwa itu adalah hasil upaya yang dilakukannya. Nah, demikian juga banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus itu karena orang berfokus pada berkat saja, Bapak Ibu, dan lupa berfokus pada sang pemberi berkat. Banyak orang mengikut Tuhan supaya dalam kehidupannya ini berkelimpahan. Tetapi dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengatakan cukup. Kelimpahan itu bukan berarti tidak boleh. Boleh Bapak Ibu. Tetapi kelimpahan itu seringkali melupakan akan kasih. Melupakan orang akan kebenaran. Dan melupakan orang akan keadilan yang berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, tidak perlu khawatir dengan lapar. Ini satu peringatan Bapak Ibu, jangan sekedar mengikut Kristus hanya karena mencari kenyang. Menjadi konsumen-konsumen iman yang ingin selalu dipuaskan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu adalah berjalan bersama mewujudkan ajaran Kristus dalam kehidupan keseharian. Membiasakan diri untuk melakukan kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera sejak dalam lingkungan yang terkecil. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan bersama-sama segala kasih karunia kita yang berbeda-beda ini. Mari kita satukan. Dan mari kita arahkan untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang memperlakukan 4 hal tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga demikian kalau kita menjadi bagian dari gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diajak bersama untuk menjadikan gereja ini adalah gereja yang nyaman untuk semua orang yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang ada di luar kita. Sehingga hal tersebut menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bacaan kita di Yohanes 6 ayat 35 sudah jelas di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat ini menguatkan kepada kita bersama bahwa Tuhan, karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan cukup bagi setiap aspek kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, mari Bapak Ibu kita wujudkan kasih karunia ini
yang sudah kita terima ini untuk kita wujudkan di dalam setiap aspek kehidupan, baik di lingkungan tempat kita berada, di lingkungan tempat kita bekerja, atau di lingkungan di mana kita berada. Biarlah kita semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga karya Allah ini bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mengambil saat yang teduh. Seringkali Tuhan, kami sebagai umat-Mu seringkali di dalam kami membangun sikap, tingkah laku atau tutur kata kami tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan firman-Mu mengingatkan kepada kami adalah sebagai umat-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan untuk kami boleh mengajarkan kasih, untuk kami mengajarkan bagaimana kehidupan kami berkeadilan. Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana kami menunjukkan kasih-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah ini boleh membiasakan diri kami untuk memperlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam lingkungan di mana kami berada. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat pilihan Tuhan, mari kita mengaku percaya di hadapan-Nya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil mempersembahkan, kita pujikan PKJ 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu
terus. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih pada saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian kecil berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, agar persembahan kami berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bagi yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat agar dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia pimpinan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di mana saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Banyak varian-varian baru yang masuk juga di negeri ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong bangsa kami melalui pemimpin kami, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kota maupun di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di tingkat RT. Bapak, kami menyerahkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi, supaya apa yang menjadi kebijakan dan kebijaksanaannya Tuhan dapat diwujud nyatakan dengan baik untuk kesejahteraan bagi kami, warga negara Indonesia. Kami juga menyerahkan para tenaga kesehatan, para tenaga medis dan paramedis. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memberi pertolongan secara pribadi pada saudara-saudara kami yang bergelut di dunia kesehatan ini Tuhan. Demikian juga obat-obatan dan vaksin yang terus masih kami nantikan dari sebagian besar masyarakat Indonesia ini Tuhan. Biarlah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, semua bisa tersedia dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turut campur di dalam menyediakannya ini, melalui para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat nasional sampai dengan di tingkat daerah. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara kami dalam suasana seperti ini, masih juga ada yang mengalami musibah Tuhan. Bapak, kiranya Engkau menolong saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberi pertolongan dan Tuhan juga memberi jalan keluar yang terbaik Tuhan. Sehingga di dalam mengatasi masalah ini, saudara-saudara kami dapat terentaskan dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang terdampak Tuhan akibat pandemi COVID-19. Karena masalah ekonomi yang jelas melanda, demikian juga mungkin harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Bapa, kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan agar saudara-saudara kami ini juga mampu untuk mengatasi masalah yang sedang saat ini dihadapinya Tuhan. Demikian juga para petugas yang terus tidak pernah berhenti Tuhan
di dalam mendukung untuk tuntasnya pandemi ini, para petugas dari TNI dan Polri, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan aparatur negara yang terlibat di dalamnya Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati, sehingga semua dalam kondisi sehat dan prima, sehingga beliau-beliau itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan, karena pandemi ini kehilangan keluarga terdekatnya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi saudara kami yang mengalami musibah ini Tuhan, karena ditinggal oleh bagian dari keluarga untuk menghadap Bapa di surga yang mulia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit Tuhan, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit. Bapa, kami mohon uluran kuasa tangan-Mu Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini dengan kuasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami ini dapat sembuh kembali dan dapat melakukan aktivitas kembali Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami yang ada di wilayah 1 sampai dengan wilayah 12 yang saat ini Tuhan dalam proses pemulihan kesehatan, juga mungkin masih dalam kondisi sakit. Bapak, kiranya kuasa Tuhan menolong dan menyembuhkan, sehingga saudara-saudara kami ini bisa sehat dan sembuh kembali. Demikian saudara-saudara kami yang saat ini dengan kuasa pertolongan Tuhan sudah mengalami kesembuhan dan saat ini sedang mengalami proses pemulihan. Kiranya Tuhan tetap menolong menyertai sehingga semakin sempurna kesehatan yang dimiliki oleh saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik dan Engkau adalah Allah yang memperhatikan secara pribadi kehidupan kami yang percaya kepadamu. Dan Engkau akan memberikan kasih karunia dan anugerah damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan karena ingin mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Demikian juga saudara kami yang merindukan untuk mendapatkan momongan. Kiranya dengan kuasa pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya dan Tuhan akan memberikan momongan itu tepat pada waktunya. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami kebahagiaan di hari ulang tahun, baik di ulang tahun perkawinan ataupun di ulang tahun kelahiran. Tuhan, kiranya saudara-saudara kami boleh merefleksi diri bahwa bagaimana Allah sungguh luar biasa memelihara kehidupan saudara-saudara kami, baik yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan. Anugerah pertolongan Allah yang luar biasa boleh dirasakan saudara kami, sehingga di dalam menapaki kehidupan ini terus selalu bersandar kepadamu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan pada Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapak Pendeta Adi Sanyoto ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Bapak telah mengaruniakan anugerah, jikalau Bapak Pendeta sudah Engkau tambahkan usia, ini adalah anugerah yang luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan kesehatan, sehingga beliau bisa melakukan pelayanan yang terbaik, khususnya di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru. Dan kami berdoa bagi Gereja Kristen Jaiwetan secara umum Tuhan. Para pendeta yang bertugas di Majelis Agung, demikian juga di majelis daerah dan juga di jemaat-jemaat. Kiranya Bapa menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi guru Injil, kami berdoa bagi para penatua diaken. Kiranya Tuhan terus menolong dan Tuhan terus membangunkan semangat dari para penatua dan diaken, supaya saudara-saudara kami terus bisa ambil bagian di setiap aspek pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Demikian juga kami menyerahkan saudara-saudara kami semua warga GKJW Jemaat Waru Tuhan. Kiranya Engkau menolong memberkati setiap pergumulan, kiranya Engkau juga memberikan solusi yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami ini menemukan satu solusi yang terbaik karena Tuhan yang turut campur. Demikian juga komisi Badan Pembantu, kiranya Bapak juga memberkati
sehingga semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Demikian juga tim multimedia yang sudah berjerilalah Tuhan untuk kami melakukan perekaman dalam kegiatan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap personil yang terlibat Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anugerah yang luar biasa dan talenta-talenta itu terus terpelihara di dalam ambil bagian di dalam pelayanan khususnya di GKJW Jemaat Waru ini. Terima kasih Bapak atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sehingga kami boleh membangun ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Demikianlah Tuhan seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia, membawa penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan
Mari kita menerima berkat dari Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Dia yang hidup dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.